harus berubah kan dengan salah satu. Baik Abang, selamat siang. Mungkin kita wawancara sebentar Bang. Ini terkait kegiatan hari ini. Kira-kira agenda apa yang dibahas tadi? Oh, ini memang kita konsolidasi organisasi partai. Karena partai ini partai massa. Maka kepemimpinan partai itu harus pernah sampai di tingkat terbawah. Karena kita meyakini proses agregasi kepentingan masyarakat ini harus melalui struktural partai. Kita memantapkan sistem organisasi partai. Kita berkampanye menaikkan isu-isu pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat semacam itu. Tetapi kalau tidak punya kaki sampai di bawah, kita tidak mampu mendeteksi apa yang menjadi kemauan masyarakat, apa yang menjadi masalah masyarakat, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu PDI Perjuangan itu pilihannya adalah harus punya struktur sampai di tingkat basis. Supaya partai ini bisa memberikan manfaat kepada rakyat. Di sisi lain, partai juga butuh, partai ini mengidentifikasi diri juga, mendefinisikan dirinya juga sebagai partai kader. Artinya, kemauan masyarakat tadi diakomodir, terus akomodasinya jalan, agregasinya membutuhkan kader yang paham bagaimana regulasi ini diatur untuk memungkinkan masyarakat mendapatkan kemudahan mengakses kebijakan publik, ataukah kader ini nanti mendapatkan penugasan di legislatif, eksekutif, itu mampu menerjemahkan kemauan masyarakat atau aspirasi masyarakat itu menjadi kebijakan publik. Sehingga bukan kemauan orang per orang karena jabatannya, tetapi semua yang diproses itu oleh karena kemauan masyarakat. Baik, mungkin tambah lagi Abang, ini kan kegiatan mengenai pengurus ranting dan pengurus anak cabang untuk kemenangan Pilkada 2020. Itu target seperti apa Bang untuk kemenangan? Sebelum hari pemilu Pilkada ini, ranting sudah harus selesai dibenahi. Saya menggunakan terminologi dibenahi oleh karena kami punya orang yang setia ini, tidak menuntut apa-apa, itu sudah sekian lama ada di desa. Tinggal saja ditambahkan sumber daya manusia yang cukup memadai untuk memproses aspirasi ini, struktur di atasnya. Ini yang pasti kami akan kerjakan. Disitulah hari ini kami memastikan bahwa usungan PDI Perjuangan di Pilkada ini, Malaka ini, itu pasti menang. Itu pasti menang. Karena soliditas partai. Dengan adanya modal terkait bergerak dan untuk kepentingan rakyat, bergerak untuk Indonesia Raya dan melatih secara keseluruhan. Ini sudah sulit atau sedang pergerakannya sedang ini ya, bahwa dengan kapasitas pengetahuan, kemantapan pengetahuan soal ideologi, soal kepartaian, sistem kepartaian yang bervariasi, ya, maka mungkin kemarin masih ada yang miring-miring. Tetapi hari ini dengan penegasan yang saya berikan atas nama pimpinan partai, maka dengan sendirinya saya meyakini, kami DPD meyakini bahwa semua teman ini setelah mendapatkan arahan akan menyesuaikan diri dan kembali rapi dalam satu barisan yang sama. Abang mungkin saya tambahkan lagi, ini berkaitan dengan sambutan tadi yang disampaikan soal keterlambatan pembentukan anak partai dan anak cabang itu, anak ranting dan anak cabang itu maksudnya seperti apa Bang? Ya, kalau kita mau sistem ini murni berjalan sebagaimana yang didesain oleh partai, itu memang tadi saya mengatakan ada keterlambatan. Tetapi ini partai politik. Ini partai politik. Dia bisa melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan keadaan dan tuntutan hari ini, itu akan cepat. PDI Perjuangan sangat siap, kapan sih? Terus soal tadi pernyataan sempat bicara soal perpanjangan tangan itu seperti apa Bang tadi? Untuk figur yang diusung oleh PDIP?
perpanjangan tangan ini. Tadi sempat disampaikan. Dalam perspektif PDI Perjuangan, siapapun bupati, siapapun anggota DPRD, siapa anggota DPR RI, siapapun presiden, dia itu petugas partai. Karena partai lah yang merancang kebijakan-kebijakan ini dan memberikan tugas kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan amanat partai ini. Tentu kami merancang kebijakan di sini, gagasan-gagasan pembangunan di sini, kami tetap kiblat secara taat kepada ideologi partai. Jadi Perjuangan mengatakan dia itu partainya menjilik, partai masyarakat sendal jepit. Perjuangannya adalah untuk keselamatan kepentingan rakyat. Maka kami berharap pasangan calon ini harus melakukan koordinasi yang kuat dengan partai ke depan, supaya program-programnya nanti dalam 5 tahun ke depan itu benar mendarat untuk kepentingan masyarakat. Kami bersyukur hari ini ada praktek program soal kesehatan gratis. Karena masyarakat kalau ditutup dengan biaya yang besar akan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Baik, Bang, mungkin saya tambah lagi sedikit satu pertanyaan lagi. Tadi Abang singgung soal prioritas kesehatan gratis. Sementara kemarin pernyataan dari penjabat bupati itu mengatakan bahwa Kabupaten Malaka ada di angka kelima stunting. Itu bagaimana korelasinya, Pak? Ya itu kan kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita punya kemampuan sudah bisa mengakomodasi, membiayai termasuk mengatasi stunting. Kalau hari ini hanya bisa melayani kesehatan dasar dengan alokasi keuangan yang ada, anggaran yang ada, ya kita harus terima. Saya kira Pak Dokter yang hari ini PDI Perjuangan musuh juga menerima secara terbuka kritikan ini. Itulah dialektika. Keadaan yang harus diterima bahwa semuanya belum bisa sempurna. Karena kemampuan kita. Jadi tidak bisa kita mengatakan dengan gratis itu urusan stunting pasti beres. Paling tidak urusan kesehatan dasar masyarakat sudah bisa terbangun. Dari saya dulu, dari Metro dulu. Saya mau tanya soal kenapa harus memilih momen ini di saat-saat mau mendekati pilkada serentak 9 Desember dari DPD turun untuk memberikan satu penguatan kapasitas, kemudian konsolidasi sampai tingkat nanti. Alasannya seperti apa? Sehingga mungkin pas momen untuk pilkada baru ada pergerakan seperti ini. Memang schedule program partai itu memang ini masuk pada fase pembenahan infrastruktur partai. Jadi Musa Cap adalah bagian dari proses sesuai dengan jadwal yang di program partai. Bersamaan dengan momentum konsolidasi ini, ada juga momentum politik daerah, yaitu pilkada. Dua ini punya hubungan yang kuat. Petugas partai yang kita pasang sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, tidak bisa bekerja maksimal menjangkau pikiran rakyat, manakala partai ini tidak punya kaki sampai di tingkat basis. Percaya saja, sosialisasi pertemuan-pertemuan dalam kampanye ini tidak semua masyarakat bicara. Pasti. Tetapi kami yakin melalui kepengurusan kami di tingkat desa dan kecamatan, ada yang diam di dalam pertemuan dengan pasangan calon bisa berpendapat Targetnya berapa persen untuk basis PDIP di Melakas? Kalau kami prinsipnya menang. Karena 2 paket saja, menang. Kita tidak ngomong berapa persen. Sejauh ini elektabilitasnya seperti apa untuk? Stabil, bahkan kecenderungan meningkat. Dan hari ini PDI Perjuangan solid di Melaka. Saya yakin dia akan terus naik. Trennya meningkat. Saya yakin, saya bicara tadi semua tidak kosong. Program-program apa yang sudah ditawarkan untuk menghadapi pilkada
9 Desember lewat perpanjangan tangan SPSWT. Hari ini kan kita lihat di visi misi dan programnya calon. Karena calon memproses visi misi dan programnya itu dievaluasi oleh DPP Pak. Abang mungkin satu pertanyaan lagi, ini soal dukungan partai, saya lebih spesifik pada sejauh ini kan PDIP sering mengkritisi soal kebijakan pemerintah daerah khusus di Kabupaten Melaka terkait bawang merah. Itu dari Anselema juga sempat ke sebuah statement. Terus bagaimana, ada alasan paling mendasar seperti apa sehingga pernah mengkritik tetapi saat ini memberikan dukungan untuk kemenangan di Kabupaten Melaka? Apakah mengkritik itu diartikan dengan tidak layak lagi memberikan kepercayaan? Kritik ini juga bermaksud untuk memperbaiki atau memberikan catatan awas supaya jangan sampai melenceng. Kritik itu wajar dan itu harus dihidupkan sebagai suatu kultur politik. Karena kalau tanpa kritik, orang akan berjalan dalam konteks autokrasi. Karena kita menganut demokrasi, kebebasan berpendapat itu harus dihargai. Dia harus menjadi budaya kita. Supaya apa? Semua orang yang diberi kepercayaan tetap punya kewaspadaan untuk tidak keluar dari haluan. Pas, Om. Terima kasih. Karena itu dengan catatan PDI Perjuangan yang kritis di Melaka ini, kami tahu ada kemauan untuk memperbaiki. Kami yakin tidak semua orang sempurna. Dan 5 tahun bukan untuk memberikan kesimpulan, tapi memberikan harapan untuk ada kebaikan dan Terakhir saya minta satu statement, closing statement soal program yang sudah ditawarkan, hanya sempat mau dibilang juga tidak gagal sih. Mungkin bila mana kalau 9 Desember nanti kalau perpanjangan tangan dari PDIP SPSWT menang, apa yang mau ditawarkan dari PDIP untuk SPS lewat program-program sehingga masyarakat bisa merasakan itu. Soal program, soal visi misi itu sudah selesai partai. Kami amini. Yang kami akan bantu nanti setelah menang ini adalah bagaimana mengoperasikan